Oke, halo semua, welcome back. Hari ini gue khusus membahas mengenai Emittance Friend, Smart Friend Telkom Tbk. Nah, di sini gue bakal bahas mengenai isunya karena bakal terjadi besok ya, tanggal 22 atau hari ini bahkan. Nah, di sini kita membahas mengenai apakah kalian harus exercise atau enggak. Nah, ini semua kembali pada keputusan kalian masing-masing, tapi ini adalah konsiderasi yang akan gue berikan. Oke? Nah, kita mulai ya. Yang pertama, yang paling penting di sini yang bisa kita lihat adalah jadwal. Nah, di sini karena kita ada di pasar reguler, kita melihat CAM dari HMETD. HMETD adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Oke, CAM date-nya adalah tanggal 22 April. Nah, ini berarti kalau kalian masih memegang saham Friend pada sampai tanggal 22 April, kalian bisa mendapatkan Friend R. Oke, Friend R. Kalau kalian masih memegang, nah otomatis itu bakal tercatat di tanggal 23 ya. Nah, artinya jika kalian menjual Friend besok atau hari ini tanggal 22, kalian nggak bakal dapat Friend R. Oke. Nah, ini yang pasar tunai, kita skip aja karena kita lebih fokus di pasar reguler. Nah, perdagangan HMETD ini yang penting lagi. Nah, tanggal 28 April sampai 4 Mei, kalian bisa memperjualbelikan Friend R atau bisa mengkonversikan Friend R menjadi Friend. Sorry, ini kehapus ya. Oke, kita ganti sini aja. Friend R kalian konversikan menjadi Friend. Oke. Itu terjadi tanggal 28 April sampai 4 Mei. Di sanalah kalian juga bisa jual belikan dan di sana Friend R ini akan muncul di portfolio kalian. Oke? Nah, sisanya ini ya hanya tambahan-tambahan doang, tapi tanggal terpenting adalah CAM date. Yang menurut gue penting adalah CAM date, perdagangannya sampai kapan. Oke? Nah, dan juga yang kalian bisa lihat di sini adalah periode perdagangan waran. Nah, kenapa? Karena ntar ada jadwalnya. Kalian bisa mendapatkan waran jika kalian konversikan Friend R ini. Nah, ini kalian lihat ya, berarti periode 28 April sampai 23 April 2026. Berarti masih 5 tahun, masih agak panjang. Oke. Ya, jadi intinya kalau kalian mau mendapatkan Friend R, kalian harus pegang saham Friend sampai tanggal 22 April dan closing. Gitu. Oke. Nah, next. Bagaimana ketentuan untuk mendapatkan Friend R? Nah, yang pertama, kalau kita perhatiin, jumlah HMETD yang dikeluarkan segini, oke, 5,8 miliar. Nah, jika kalian mau kalian mau konversi Friend R menjadi Friend, oke, jika kalian mau konversikan gini, kalian harus membayar 120 rupiah per saham atau per lembar ya. Nah, jadi sekarang nih Friend kan closing di harga terakhir di harga 91 ya. Oke. Sekarang harga Friend 91. Kita anggapan besok closingnya di 91 juga, anggapan. Berarti sebenarnya kalian rugi dong. Kenapa? Kalian membayar 120 untuk mendapatkan harga barang yang di 91. Sebenarnya rugi dong, iya kan? Nah, tapi ntar kenapa bisa menjadi sebuah keuntungan nanti gua bahas. Dana yang akan diterima nih. Jadi kalau misalnya Friend R ini 5,8 miliar ini semua dikonversi, perusahaan Friend akan mendapatkan uang sebanyak 697 miliar. Oke. Nah, rasio saham 52/1. Maksudnya gimana? Nah, sekarang jika kalian mempunyai 52 lot Friend, oke, kalian akan mendapatkan satu Friend R. Friend R satu biji, satu lot. Oke? Ngerti ya? Nah, jadi di sini kalian kalau syarat mempunyai satu lot Friend R adalah kalian harus mempunyai 52 lot. Anggapan kalian besok beli 9 besok pagi, berarti otomatis uang yang harus kalian keluarkan ketika kalian beli 52 lot adalah, kita hitung 52 lot kali 91. 473.000. Oke? Anggapan satu lot. Oke? Paham sampai sini ya? Maksimum dilusi ini berarti ntar kepemilikannya akan berkurang 1,89% jika dilaksanakan dan penuh. Oke. Nah, ini yang menurut gue menarik, yaitu mengenai warannya. Nah, jadi ketika kalian konversi 5 Friend R,
Oke. 5 friend R, kalian bakal mendapatkan 79 friend W. Friend W adalah friend waran. Nah, waran ini juga bisa diperdagangkan. Nah, friend W. Oke. Otomatis kalian bisa mendapatkan bonus. Istilahnya ini bonus. Jadi kalian bakal mendapatkan friend W di harga 1. Nah, bagaimana ini menarik? Misalnya, walaupun kalian konversi friend R di harga 91, ya. Walaupun kalian rugi di sini karena kalian harus bayar 120, tapi kalian mendapatkan friend W-nya. Anggapan friend W-nya naik sampai ke 30. Nah, cobalah kalian hitung ini berapa persen. Ya kan? Nah, ditambah lagi friend W ini akan bisa diperdagangkan selama 5 tahun. Nih. Berarti dalam 5 tahun ini kalau harga saham friend bisa naik, otomatis warannya juga ikut naik. Jadi harga waran itu biasa cenderung mengikuti harga induknya. Jadi misalnya friend R naik 10% misalnya ya. Nah, harga waran ini mungkin bisa naik sampai sekitar 20% atau bahkan lebih. Nah, jadi dalam 5 tahun ini otomatis kalian bisa melihat harga waran ini bisa bergerak naik, bisa turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Di sanalah kalian mendapat kesempatan untuk menutupi loss yang di sini. Oke, jadi menurut gue ini masih menarik. Dengan potensi dalam 5 tahun ini, kalau friend bisa balik ke 120 juga, otomatis warannya terbang lebih jauh, itu bakal lebih menarik. Nah, waran itu setelah tanggal 23 April, oke. Nah, setelah tanggal 27 April, ini tuh bakal hilang. Maksudnya hilang gimana? Hangus. Ya, waran tuh bakal hangus. Oke. Nah, berarti tanggal 28 April sampai 28 April 2021 sampai 23 April 2026. Nah, oke. Waran ini bisa kalian perdagangkan, bisa kalian jual belikan. Oke. Paham sampai sana? Nah, terus juga bisa nanti kalian konversi menjadi saham friend dengan membayar Rp100 per saham. Oke, bayar lagi ya. Berarti intinya bayar 2 kali ya. Nah, ini bakal menguntungkan kalau harga saham friend naik ke mungkin 150 atau 170, 130 pun menarik juga. Nah, jadi ada 2 opsi di waran antara kalian mau tradingkan friend W-nya, karena kan harga kalian satu nih, harga minimum. Oke, kalian tradingkan friend W-nya atau kalian konversi menjadi friend. Oke. Jadi menariknya kenapa? Karena mereka memberikan bonus waran. Kalau ini nggak berikan bonus waran dan harga friend closing dia harga 100 atau di bawah 100 atau mungkin nggak sampai 120, itu nggak menarik. Kan berarti kan rugi dong. Mending langsung beli saham friend, yang ngapain beli friend R, ya kan? Tetapi karena diberikan bonus waran, oke, waran ini mempunyai potensi untuk untung sampai 300%. Kalau naik ke 30, ya. Kalau naik ke 100, kalau naik ke 2 ya udah 100%, ya kan? Otomatis di sini menarik gara-gara ada friend warannya. Jadi balik ke konsiderasi kalian, apakah kalian mau konversi atau exercise atau enggak, itu nggak masalah. Oke. Nah, ini hanya informasi tambahan, bisa kalian baca sendiri sih. Nah, ini juga informasi tambahan. Nah, ini bagian penting, pembeli siaga. Nah, sebuah right issue akan menarik ketika ada orang yang siaga untuk membeli jika right issue-nya nggak dikonversi sama semuanya. Mungkin hanya 50%, 70%. Nah, harus ada pembeli siaganya. Siapa sih yang mau beli? Kita perhatiin. Tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMDD apabila ya. Nah, ini penting. Oke. Sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Oke. Ini yang pertama. Nah, kedua, jika masih tersisa, ya, maka sesuai dengan perjanjian pembeli siaga dan baru, kita lihat siapa yang beli. Ini adalah PT Sinarmas Sekuritas dan BCA Sekuritas sebagai pembeli siaga. Oke. Nah, berarti otomatis jika isunya ini nggak dikonversi semua, ya, yang beli adalah Sinarmas dan BCA. Oke, paham sampai sini ya? Nah, ini juga kalian tinggal lihat aja. Kalau misalnya nih, ini DSSA ini salah satu pemegang saham di itu ya, di friend ya, dia tidak akan melaksanakan. Ini ya info aja lah, nggak masalah. Tapi yang penting kan dia tahu nih ada yang mau nampung, Sinarmas dan BCA ada yang mau nampung. Oke, ini perhitungannya ya.
dari Barta aja menurut gua bukan informasi yang sangat informatif banget. Ini juga sama. Nah, rencana penggunaan, nah ini bagian salah satu yang paling penting dan mungkin udah yang terakhir paling penting ya, sisa cuma laporan keuangan kita ke depannya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita harus lihat dulu di bagian bawah lagi. Di bawah lagi itu ada utangnya friend. Nah, kita perhatiin utangnya friend ya. Nih, utang pinjaman 1. Berarti kan dalam jutaan rupiah berarti 1 triliun dong, ya kan? Kan dalam jutaan rupiah nih, 1 triliun. Oke, yang tidak lancar berarti kan utangnya agak panjang nih, jangka panjang. Utang pinjaman 8,9, kita anggaplah 9 triliun. Itu gampang gitu ya. Baik, total utang friend, utang pinjaman kenapa berbahaya? Karena ini berbunga. Dua ini berbunga. Ada gua gambarin bunga aja ya. Nah, ini ada bunganya. Otomatis utang yang berbunga itu yang berbahaya. Kenapa? Karena utang berbunga itu tiap tahun tuh ada bunganya di mana kalian harus bayar. Itu lebih mahal dibandingkan utang sewa. Kenapa? Karena utang sewa lu udah pasti bayar berapa. Sedangkan bunga tuh ada bunga terus, compound naik terus. Jadi kita bisa anggapan total utangnya friend adalah 10 triliun. Oke. Nah, anggapannya segitu ya, 10 triliun ya. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya nih, right issue-nya berhasil, friend akan mendapatkan uang 600 miliar. Oke, kita anggap 700 miliar karena dibulatin ya. Dan kalau warannya berhasil juga, friend akan mendapatkan 9,2 triliun. 9,2 T tambah 700 miliar sama dengan 9,9 triliun. Otomatis ini bakal menutupi utang-utangnya friend. Nah, dengan adanya ini kalau berhasil semua, berarti friend menjadi perusahaan yang menarik, dimana kita melihat utangnya bakal berkurang banyak. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, isunya friend adalah utang yang gede sejak dulu dipegang oleh Bakri ya. Jadi utangnya gede. Nah, oke, berarti kalau misalnya kita lihat pertama kan ada yang 700 miliar ya, 700 M. Nah, 700 M ini bakal dipakai untuk membayarkan utang jangka pendeknya. Ini 1 T. Masihlah nutup dikit. Ya. Nah, terus kita lihat siapa sih friend tuh utang ke siapa sih? Nah, friend utang ke CDB, China Development Bank. Oke, saldo pinjaman terutang segini. Ya, kalau dikonversi ke rupiah sih segini, 590 miliar. Otomatis dengan reissue yang berhasil, reissue doang ya, nggak perlu waran ya. Reissue yang berhasil, dia bisa nih nutupin utangnya. Nah, jadi dananya akan digunakan adalah 85% akan digunakan untuk penyetoran tambahan modal. Yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga. Oke, nah sisa 15% buat apa nih? Modal kerja. Nah, pembayaran biaya sewa, biaya ringan, nah penerimaan negara. Nah, ini uang friend akan dipakai buat ini. Nah, jadi intinya kenapa menarik, kalau dua ini berhasil, utang friend otomatis akan hilang. Nggak hilang total, tapi akan berkurang banyak. Oke, ini faktor resiko kalian batas sendiri aja. Menurut gue ini mah bukan sesuatu yang sangat penting. Laporan keuangan kayak biasa. Ya, ini laporan keuangan kayak biasa juga. Nah, ini juga kalian bisa lihat nih keterangan pembeli siaga siapa aja. Smart Friend sendiri, Sinarmas, dan juga BCA. Perjanjian ini gimana? Ini kan tinggal batas sendiri aja. Yang penting kita tahu ada yang mau menampung jika ini nggak berhasil. Oke? Ini riwayat-riwayatnya, silahkan dibatas sendiri. Nah, konklusinya adalah silahkan kalian pilih sendiri, terserah kalian. Kalau dari gua bakal exercise. Kenapa? Karena waran itu menurut gua menarik. Gua dapat harga waran 1. Oke, 1. Kalau dia naik ke 30 aja deh. Atau bahkan 5, sorry deh. Gua agak tamat ya, maaf ya. Naik ke 50 deh. Coba kalian hitung berapa persen. Kalau bisa benar-benar bisa naik segini, menurut gue ini menarik banget sebenarnya. Dan dia ada waktu 5 tahun. Menurut gue 5 tahun masa sih sekalipun nggak nyentuh, agak susah sih. Dengan prospek friendnya masih bagus ya. So ya, konklusinya silakan kalian pilih sendiri keputusan kalian. Kalau besok kalian mau jual, harusnya pada hari count date hari ini harusnya ada naik, harusnya. Jadi keputusan bagi kalian sendiri masing-masing. Silakan bagi yang mau jual, yang mau beli, yang mau hold atau mau beli sekarang untuk ambil right-nya, silakan. Nah, kita
kita lihat nih sekarang kalau secara teknikal friend tuh gimana ya. Nah, secara teknikal kita perhatiin friend supportnya di 89 sama 87 ya. Pas 87 gua suruh orang ente juga pas dapat banget nih sekarang di 89 supportnya. Oke, dia bakal ngetes lagi sekarang, next akan ngetes di 95 dan next akan ngetes di 99. Kalau berhasil ya target kita di 100 bahkan 120. Ini friend kalau misalnya besok beneran bisa naik karena reissue-nya come date, ya kalau bisa naik ke 120 sih masih possible. 120 berapa persen? 120, 31%. Possible lah. Cuma yang jangan expect banyak ya, jangan expect banyak. Oke. Karena kalau emang udah mau naik harusnya dia udah naik dari kemarin sih, harusnya. Oke, gitu aja pembahasan friend. Silakan kalian review sendiri apakah kalian mau jual atau beli ya. Oke. Thank you semuanya.